pas rencananya saya bawa istri dan anak ke sini, anak kecil, anak besar tinggal di kampung. Jadi yang kecil udah seberapa umurnya dah? Yang kecil udah berapa? Udah Masa nama anak anda tahu gini garut-garut? udah berapa? Udah Berapa? udah yang kecil itu udah 12 tahun lah. 12 tahun yang kecil? Ya. Itu bukan kecil lagi dong, 12 tahun tuh. Udah 12 tahun lah. Kalau nggak salah dia udah sekolah 3 SD. 3 kali bukan? Bukan 3 kali sekolah. Enggak, Pak. 3 SD dia. 3 sih. Bukan 3 kali kan Bapak bikin anak saya bandel, bukan. Jadi Bandel anak saya. Kalau anak bandel pindah sekolah ini, masuk sekolah itu, masuk sekolah itu. Karena lama kali mikir kan, Ya. 3 kali ke Ya. sekolah. Tapi kan anak itu kan walaupun bandel banyak kawan pindah-pindah sekolah. Dia kawan orang ini karena sekolah ini udah punya kawan, nanti pindah sekolah sini, di situ ada kawan. Berarti pindah-pindah sekolahnya? Dia itu cari kawan bukan cari tidur. Bukan jadi itu ada cari Ya, kawan. ya. Berarti dalam satu sekolah itu berapa tahun ada bertahan itu? Berapa bulan maksudnya? Kan enggak, anak saya ini enggak pindah-pindah, cuma dia kan kalau dia enggak baik dia sebenarnya rajin, kalau pulang sekolah belajar dia ya enggak bandel tuh dia. Oh, nggak bandel. Cuma kenapa nggak pindah sekolah ada? Kan maksud saya kan yang Bapak tadi cakap kan pindah-pindah sekolah itu bukan Apa ya Pak anak cakap? saya. Apa ya Bapak cakap? Bukan anak saya, anak orang lain mungkin Bapak dengar. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di suatu tempat. Tiba-tiba jumpa dengan Bapak ini yang sedang bekerja berasal dari luar Aceh Besar. Sekarang kita mau lihat ke dalam dulu. Dan sebelum kita lanjut menjumpai Bapak itu, kita harus yang sudah nonton di komen, di like, jangan lupa di subscribe yang tidak ketinggalan video-video berikutnya. Mari kita lihat ke dalam. Assalamualaikum. Oke Pak, lagi apa Pak? Lagi bikin kursi bambu, Pak. Ya. Lagi bikin kursi bambu. Jadi ini dengan Bapak siapa? Bapak istri. Bapak istri dari mana Pak? Aku kampung di Merdu Pidijaya, Pak. Di desa apa Pak? Desa Mayang Lancu. Desa Manyang. Lancu. Desa Manyang Lancu. Jadi panggilan di sana siapa Haryani? Jeyus panggilan kalau di kampung. Oh Ciu. Ya. Oh Ciu. Jadi Ya. kemarin sudah berapa lama sini Pak? Udah lebih 24 hari lah di sini. Jadi memang maksud saya Bapak bekerja sini. Ya, aku kan pergi ke Banda Aceh mencari kerja. Kebetulan jumpa Doki lama nggak jumpa kan di Lampung Nurul. Tiba-tiba disuruh kerja di gudang dia tuh mau bikin kursi bambu. Oke Pak, berarti Bapak kalau di kampung apa kerja hari-hari Pak? Kampung kadang-kadang nggak tentu, kadang-kadang ke sawah, ke kebun, kadang-kadang nggak ada kerja bikin-bikin kursi bambu, sangkar burung, macam gitulah. Kira-kira kalau di kampung itu penghasilan per hari bagaimana Pak? Ini kadang-kadang kan kalau kita kerja dari pagi sampai sore, siap satu buah penghasilannya 85.000 Pak. Kira-kira 75.000 Pak. Itu Bapak sudah ada keluarga di kampung? Udah punya istri, udah punya anak 3. Jadi itu maksud saya kan kalau di kampung itu sebelum ke Banda Aceh, Iya. itu Bapak kalau di kampung penghasilan berapa kira-kira? Kan kadang-kadang kalau di kampung bantu-bantu orang di sawah kadang-kadang dapat 80, 90. Kadang-kadang dapat 70. Kadang-kadang 60, kadang-kadang 50. Saya kira paling misalnya kan Bapak kerjanya tidak ada suatu misalnya saya kerja di suatu atau bangunan, tapi penghasilan tidak tentu, kadang-kadang dapat 50.000, 30 gitu ya, maunya seikhlas orang memberikan gitu ya. Iya, kadang-kadang kan habis tanam padi ke sawah, ada orang ajak-ajak bikin bangunan itu, bantu-bantu orang, kinen itu ada kasih 50, 40, itu bantu-bantu orang. Karena Campur semen tuh. misalnya belum ada kemampuan Pak ya. Belum, aku kan sekarang ini agak susah karena belum ada pekerjaan tetap. Kadang-kadang
kadang-kadang bantu-bantu orang sekarang, belum ada kerjaan tetap. Jadi maksud saya itu anak berapa orang tadi bilangnya? Anak 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang tua sudah berapa orang? Yang tua udah kelas 3 ensen di Ulegli. Hampir tamat sekarang dia. Yang kedua kelas 4 SD. Jadi itu yang perempuan baru kelas 2 SD. Maksud saya begini. Itu di kampung tuh tinggalnya sama mertua atau sama rumah sendiri? Enggak, aku kan sekarang udah dulu rumah orang tua ditinggal, udah dikasih rehab sama pemerintah kan. Ini udah tinggal di rumah sendiri lah. Berarti itu sudah ada dapat bantuan dari pemerintah daerah? Insya Allah ada sedikit, ada bantuan karena rumah aku di belakang dapur udah rusak, udah bocor kan, udah dikasih 10 juta mau rehab, baliklah, jangan nanti anak makan-makan nanti kan ada air hujan kan. Oh, sebelumnya memang rumahnya tidak layak pakai Pak ya? Kan dulu kan rumah peninggalan orang tua kan, tapi orang itu kasihan sama aku punya anak kan, nggak ada tempat tidur. Dia kasih rehab, dapur lah, ada anggaran 10 juta lah. Oh, berarti dari pemerintah daerah ada dapat bantuan apa Pak? Bapak siapa namanya? Pak Yusri. Pak Yusri. Berarti Pak Yusri ada pernah dapat bantuan dari pemerintah daerah ya? Ada sedikit lah. Berarti untuk maksudnya seperti duit-duit apa namanya itu, apa sekarang itu, duit bantuan PKH ada dapat? PKH ada, tapi kan bagaimana anak 3 sekolah kan nggak mencukupi lah kan. PKH itu kan nggak mencukupi anak beli kereta jalan ke sekolah isimia kan, nggak mencukupi lah kan. Kami mohon kepada pemerintah setempat tolong membantu aku lah sedikit untuk biaya apa modal usaha kami. Jadi untuk sementara sekarang tinggalnya di mana Pak? Sekarang aku untuk sementara tinggal di sini Di sini kerja. di mana tempat tinggalnya Pak? Ini gudang saya tidur malam-malam ini. Coba di sini lihat. Sudah dikasih sama Doki. Berarti di sini tidur? Ya. Coba di sini tempat tidurnya, ini Ya. tempat tidur Bapak ini. Ya ini tempat. Memang kita memang turut bersedih karena Ya. menengok tempat tinggal Bapak ini. Ya kalau memang pemerintah daerah ingin membantu Bapak Yusri, ya. boleh saja, boleh langsung datang ke desanya atau cek langsung Ya. kenyataannya apakah memang bisa layak dibantu. Ya. Dipersilakan dibantu karena bisa lihat Bapak ini di sini tinggal. Ya. Dan kalau mandi-mandinya di mana Pak? Kalau mandi ini ada tempat mandi disediakan sama Doki ini. Oh, ini tempat mandinya. Nah, ini tempat mandi, ada dapur sedikit masak-masak. Berarti kalau ini AC alam tempat ya. Kalau hujan nggak bisa apa-apa ya. Enggak, kalau hujan-hujan kan kadang-kadang di luar mandi, kadang-kadang di dalam. Ini punya atap udah dibawa angin lah. Nah, dulu kan punya atap di sini, angin kencang kali dibawa. Rencananya ini mau pakai atap lagi nih kalau hujan-hujan nggak basah Tapi kan. rencana belum ada kepastian. Belum ada kepastian baru. Nah, ini di belakang kan boleh kerja juga Pak. Ini. Jadi Bapak ini kemarin ada rencana apa nih? Hah? Menunggu Bapak nih. Maksudnya? Melihat Bapak nih. Coba kita kenalan ini dengan Bapak. Ya Pak Edi ya. Pak Edi berasal dari mana? Asal saya Pinji. Pinji. Medan. Oh, Medan. Jadi datang kemari khusus mau jung Bapak ini juga. Bapak Edi. Apa rencana mau kasih bantuan? Insya Allah kalau ada rezeki apa salahnya. Oke Pak, terima kasih Pak Edi. Memang dari Medan datang kemari Pak Edi ya? Ya. Dari Pinji. Oh, dari Binjai. Medan. Jadi di sini dinasnya di mana Pak? Nggak ada. Kita orang kedai bangunan aja. Ya. Oh, ya betul lah Pak. Ya. Kami tengok ini agak geli-geli sedikit nanti. Sip. Berarti Bapak ini setiap hari inilah pekerjaannya. Ya. Kadang-kadang satu hari Ya. bisa mendapatkan 50.000. Ya, 50.000. Bahkan ini mau kursi orang nih kan, ini udah order sama Bahkan orang. dia tinggal di Ya. sini sekalian ini. Kalau hujan-hujan dia sudah ada AC alam. Ya. AC alam. Nanti nggak ada korek-korek ini dia. Setiap bekerja di sini-sini aja dia. Ya. Kira-kira kalau Bapak nanti dapat bantuan mau buka di mana? Apa di kampung apa di sini? Rencananya di Banda Aceh, Pak. Oh, di Banda Aceh, Pak, ya? Di rencana Banda Aceh karena kan punya kawan yang banyak itu, yang punya langganan banyak lah sekarang kan. Nanti kan bisa diorder sampai ke Sabang nanti kalau orang banyak, barang banyak. Oh, gitu.
Kalau ada beca lebih enak lagi Pak. Kita kan kalau barang banyak ini kita bawa dengan beca ke kampung-kampung kita jual Pak. Kalau ada beca kan. Yang becak apa saja becak, yang penting becak ya Pak ya. Yang penting beca lah. Saya boleh jalan udah lah. Jadi kalau ini kursi berapa jual kalau jadi ini satu ini? Ini kan kalau jadi 350 satu ini. 350.000. Ya, ini tempat tidur nih. Ada Oh, ini tempat tidur. Ya, ini tempat tidur. Ada tempat duduk. Belum siap. Kalau ayunan ini yang lagi kita buat nih, Ini orang lain yang bikin. Ini orang Medan. Tapi aku baru tahu sedikit-sedikit lah. Ini belum 100%. Ini orang ini kan udah balik ke Medan, dia balik lagi sini. Nah, ini orang-orang Medan kerja nih, rotan-rotan ini. Banyak yang diorder sama orang-orang Banda Aceh di sini. Nah, ini gitu Pak. jadi Pak, apa namanya Pak Yusri. Pak Yusri, jadi kalau dari kampung kemarin pakai apa? Aku kan dari kampung pakai numpang mobil orang naik sepeda karena kan di Banda Aceh mau jalan-jalan tengok Banda Aceh pakai sepeda lah. Jadi kalau kadang-kadang kalau mau keluar tetap pakai sepeda. Kadang-kadang kalau belanja kan agak jauh beli nasi minum-minum pakai sepeda. Jadi dari kampung pakai sepeda juga. Enggak, kasih aku naik mobil itu dari sampai ke Banda Aceh ini saya turun sepedanya. Nah, Terus di sini kadang-kadang aku kan kerja pagi-pagi mau main-main tempat kawan naik sepeda. Macam kemarin aku ada bola di nonton bola itu kan pakai sepeda dekat ini di Lung Raya itu. Nah, pakai sepeda kan. Nah, kadang-kadang kalau jauh-jauh naik tran kota kita kan ada halte di sini dekat tempat aku kerja di sini. Terus? Kalau dekat-dekat sama kawan pergi naik sepeda. Jadi kereta nggak punya? Kereta punya Pak, tapi kan udah rusak aku keretanya kan bisa ditaruh di bengkel di Metu kan ini kan duit pun belum rencana kerja ada duit mau ambil kereta bawa ke sini. Kita kan kalau ada kereta di sini kan mudah kita ke pasar-pasar kan. Nah, rencananya aku mau tetap di Banda Aceh di sini. Jadi kenapa nggak bawa istri aja sekalian sini? Karena gini, kan aku ini kan kerjanya kan belum tetap, masih numpang sama topi, tempatnya masih ambarador kan, gambarnya kecil. Nanti kan kalau ada tempat yang pas, rencananya saya bawa istri dan anak di sini, anak kecil, anak besar tinggal di kampung. Jadi yang kecil udah seberapa umurnya ada? Yang kecil udah berapa? Masa nama anak udah tahu gini garuk-garuk? Udah berapa? Udah yang kecil itu udah 12 tahun lah. 12 tahun yang kecil? Ya. Itu bukan kecil lagi 12 tahun tuh. Udah 12 tahun lah. Kalau nggak salah dia udah sekolah 3 SD. 3 kali bukan? Bukan 3 kali sekolah. Enggak Pak, 3 SD dia. 3 SD. Bukan 3 kali kan Bapak bikin anak saya bandel bukan. Jadi Bandel anak saya. Kalau anak bandel pindah sekolah ini, masuk sekolah itu, masuk sekolah itu. Karena lama kali mikir kan, 3 kali sekolah. Tapi kan anak itu kan walaupun bandel banyak kawan pindah sekolah. Dia kawan orang ini karena sekolah ini udah punya kawan, nanti pindah sekolah sini, di situ ada kawan. Berarti pindah-pindah sekolah ya? Dia itu cari kawan bukan cari teacher. Bukan cari teacher, cari kawan. Ya. Berarti dalam satu sekolah itu berapa tahun ada bertahan itu? Berapa bulan maksudnya? Kan enggak, anak saya ini enggak pindah-pindah, cuma dia kan kalau dia enggak baik dia rajin, kalau pulang sekolah belajar dia ya enggak bandel tuh dia. Oh, enggak bandel. Cuma kenapa enggak pindah sekolah ada? Kan maksud saya kan yang Bapak tadi cakap kan pindah-pindah sekolah itu bukan Apa ya Bapak anak cakap? saya. Apa ya Bapak cakap? Bukan anak saya, anak orang lain mungkin Bapak dengar. Oh, mungkin saya salah pendengaran Pak ya? Salah pendengaran lah sama Bapak tadi. Anak saya itu baik-baiknya. Oh, baik-baik semua ya? Pulang sekolah dia belajar, ikut pembawaan ibunya. Ibunya orang baik, ngaji dulu sekolah, dia nggak bandel dia. Kenapa bapaknya kok sampai kemari kalau Kan namanya kan kita minta cari rezeki kan di mana saja boleh, yang penting kita halal. Ya, beda dulu kan kita dulu dengan sekarang beda Pak. bedanya?
Beda. Dulu kan kita kan bambu itu kalau melawan musuh-musuh cari ke kebun-kebun itu kan pakai bambu itu apa itu babi babi masuk ke kebun kita kan harus pakai bambu. Itu Kita katanya tadi musuh, katanya babi. Yang betul yang mana? kan dulu kan yang betul yang pertama musuh, yang kedua musuh itu musuh alami, itu musuh yang berat tuh kalau musuh itu. Kalau Mana maksudnya? maksud aku kan kalau penjajah itu musuh berbahaya sikit. Kalau babi itu musuh alami. Itu Jadi bukan kamu- musuh, kalau itu binatang tuh. Kalau Ya. musuh memang wajib dimusnahkan. Wajib, Nah, babi jangan ada. kalau musuh sih nanya saya marah sama bapak. Ya. Ada nama babi itu sudah dianggap musuh. Ya ya. Nah, betul. kalau memang itu binatang yang hewan itu Ya, ya. kita bilang itu binatang dah. Ya, Nah, ya. memang semacam babi. Ya ya ya. Itu memang wajib dimusnahkan karena dia merugikan kita kan gitu. Ya, ya, Nah, merugikan. kalau bapak kata-kata di musuh itu sudah beda. Ya ya ya. Betul betul betul. Nah, Jadi gini Pak, kan kita kan harus menjaga sekarang kalau jadi jaga apanya maksudnya? kan kalau macam di kebun tuh ada babi kan, Ah. kita harus jaga sama-sama karena babi itu agak susah makan ubi dia tuh. Ya itu jelas makanan dia, jadi Ya. dia makan apa juga. Ya, Kalau betul. makan kita gimana nanti? Ya. Kalau makan Pak Yusri gimana? Mampus lah aku nggak ada Pak Yusri lagi. Apa mau dimakan tanaman apa makan Pak Yusri aja? Dua-duanya jangan dimakan lah. Salah satu coba kasih jawaban. Janganlah dua-duanya, tanaman jangan dimakan, Pak Yusri jangan dimakan. Nanti kalau makan Pak Yusri, dia- anaknya jadi yatim nanti. Ya, anakku kan yatim di kampung nanti nggak ada orang yang urusin kan. Ah. Dia butuhkan biaya besar kan. Hmm. Rencananya dia mau kuliah di Banda Aceh juga anak saya. Juga saya telepon mau ke Banda Aceh. Jadi Mau, yang Pak. dilakukan siapa? Bapak Gubernur apa Bapak Bupati? Enggak, apa anak saya itu dan teleponnya kalau besar nanti mau tinggal di Banda Jadi Aceh. Mau dia yang ditelepon siapa bersama anaknya? anak. Ya telepon. Mau yang ditelepon siapa maksud saya? Telepon Pak Yusri atau telepon Bupati sama Oh. DPR yang ditelepon siapa? Itu kan kawan saya ada juga Pak Bupati punya kawan saya. Bapak Sama itu Bupati mana? Bupati Pak Ayub Abbas di PDJ itu kawan aku juga. Nah, ini katanya mau kuliah di Banda Aceh. Ya. Kenapa harus telepon Bapak Bupati sana? Sebenarnya kan harus yang telepon mana yang anak kuliah. Ya. Contoh kalau di Aceh besar Bapak Mawardi ya. Ya, Sekarang ya. Bapak Mawardi, telepon Pak Mawardi. Ini kenapa yang telepon Bapak Bupati sana? Kan Sedangkan hanya kuliah sini, mau kuliah sini. kan kadang-kadang kan gini kan tahap pertama kan dia kan harus tahu dulu Bapak Bupati PD Jaya karena kita kan tinggal di PD Jaya, apa hal yang terjadi kan kita kan di PD Jaya Pak. Ah. Apa musibah anak kita ada rumah kita terbakar kan orang itu yang bantu, bukan orang mana aja datang ke sana. Nah gitu Pak, kita kan ada orang Pak Bupati, oh tengok Pak rumah Yusri kena banjir. Kalau orang itu yang bantu kita, belum sampai orang Banda Aceh. Oh. Itulah kita harus punya pemikiran yang luas sedikit lah. Oh, saya minta maaf lah ya Ya. kalau begitu. Memang Pak Yusri memang luar biasa cara Ya. berpikirnya ya. Kecuali kan kita udah lama di sini, udah keluar KTP kita, Ah. keluar KTP AKK di sini udah 5 tahun kita di sini. Itulah yang tolong kita bapak-bapak wali kota di Banda Aceh kita macam istri sewa rumah kebakaran, ketabakan anak itu orang dari Banda Aceh langsung. Ini kan aku cuma sendirian di sini kerja Pak mencari rezeki buat anak Pak. Aku bukan kesini bukan main-main, bukan main-main. Tujuan saya akan anak kita akan besar harus dididik dengan baik kan, harus berguna kepada nusa dan bangsa anak kita kan. Jangan tergiur dengan hal-hal yang bermacam-macam. Itulah Pak. Ini kan sekarang kan zaman ini zaman teknologi lah kan. Kita harus awasi anak kita dengan baik lah Pak. Gak mungkin orang diawasi anak kita. Gak mungkin kalau kita nggak awasi kita mama di kampung, kita harus telepon ke kampung. Ini anak punya duit di mana anak, ada ngaji, ada sekolah. Kita harus tahu kan kita aku ini kan cari rezeki ke Banda Aceh nggak Oke Pak, ini ada bantuan sedikit dari Ya, Pak. saya. Ya, Pertama Pak. mungkin bisa dimanfaatkan, Ya, bisa Pak. atau beli mau minum-minum, ini tidak usah dihitung banyak. Ya, sedikit. terima kasih Pak, alhamdulillah sudah jumpa sama aku Pak. Lain kali tengok-tengok aku lah Pak kan. Oke, terima kasih. Ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kapan-kapan kita akan berkunjung ke tempat Bapak ini. Iya.